dia menggunakan kombinasi yang waktu itu sering dimunculkan sama tim sebelumnya, Baxia dan waktu itu Franco kan. Jadi Baxia Franco tapi diganti Franco dengan Selena, itu bisa juga. Yep. Oke, sebaiknya kita akan masuk ke dalam fase drafting untuk game yang pertama. Gak boleh. Nggak bisa ya Matilda ya? Nggak bisa. Baru di-mention. Iya. Dikit aja, tipis-tipis gitu. Bisa tapi nggak boleh pakai Flash of the Oasis gimana? Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Oke, Cici. Wah, Cici nih. Ini bagus buat dibahas kalau Cici nih. Karena Cici sebenarnya agak tenggelam kemarin ya. Tapi setelah patch yang terakhir, karena pasifnya dia kurangnya satu, bukan langsung instant dari nol ya. Dia jadi kepake karena ada extra movement speed. Terus juga dia masih sustain buat bisa pertahanin sampai angka 10 terus. Ya, karena dipadu-padankan juga ya mungkin dengan Vengeance lah yang emang bisa digunakan juga. Ya, sistemnya mirip-mirip Barat waktu dulu nggak sih? Pertama kali Barat muncul juga gitu. Dari gede langsung shield, habis itu diganti lagi pasifnya dan lumayan laku. Konsepnya sama kayak Cici. Tapi Povius juga experience yang nggak boleh lepas. Itu trap jungle sih jatuhnya. Menarik ya, tapi Povius yang di-ban. Iya, Joy. Karena masih ada Joy Suyo. Atau bahkan Loi. Tes ombak. Tes ombak ya. Iya, game pertama kan untuk Geek Fam juga. Nah, pertanyaan dari Evos, mau nutup gak hero-nya Baloy? Masih Hellcurt? Enggak lah kayaknya. Harusnya udah enggak. Harusnya enggak. Karena memang udah terlalu lama ya kita udah melihat juga ada Hellcurt. Magic is my life. Arif. Your team Beda is cukup picking. wise banget. Ini kalau ada sampai hari ini ada Hanzo Romer dipakai Baloy. Enggak. Enggak ya? Udah beda, udah beda. Tapi dia waktu streaming main Hanzo mulu loh. Ya. Om, ini Iya, Baloy. maaf. Baloy. Tapi Kita kalau lupa ya. seandainya ada ya, kalau seandainya kayaknya nggak pertama juga sih. Ya, Dia akan turun pick rate-nya di bawah. My Caps dengan Joy. ini menarik sih. Ambil Joy. Granger ada sebenarnya. Apakah Grangernya bisa di trade off dengan Iritel nanti? Entah kenapa gue sekarang ngerasa Granger itu bisa dilawan sih. Yep. Sangat bisa dilawan. Apalagi kalau memang diadu scaling ya. Ya Iritel akan lebih dahsyat ketika udah 3 item. Ya agak ada pemilihan kayak 50-50 nih untuk mau ngambil Granger pertama nih. Iya benar. Granger bahkan Joy dengan Suyo kan masih jadi perdebatan juga kan sampai sekarang. Iya. Itu biasa polanya tergantung dengan romer yang mau dibawa gitu-gitu sih. Kayak Suyo fokus ke turtle gitu kan. Kalau Joy bisa yang mirror. Tapi tetap Granger tetap Granger Suyo kan? Atau Suyo nanti pilihan yang 3 ambil dapat dulu. Gatot dulu bener? Boy. Loi. Gatot lah. Gatot lagi jadi best roamer sekarang. Best roamer. Revitalize, punya Avatar of Guardian. Setuju. Bisa mancing semua sorcerer keluar, tinggal lompat kabur. Iya, apalagi kombonya sama Cici. Tuh. Atau sama Badang lah seenggaknya. Sama Badang. Badang tutup jalannya IOG. Oh, itu udah kayak fix kena bisa dibilang. Tapi untuk ngambil Suyo ketiga menurut gue juga nggak masalah sih. Dari Joy juga kayaknya nggak bakal serakah sih dari Geekfam. Ya kecuali Suyonya mau ditaruh di XP. Atau Joy-nya yang di XP om. Ah ya itu juga Pakai pernah. Avenger. Tuh. Gops ya. Gobs, Arlot ya kalau Gobs ya. Apa Iya, ingat Gobs itu Arlot pokoknya. Karena Arnoldnya sempat bikin momen banyak banget Yes. waktu itu kan waktu masih di MPL berarti. 2 pick langsung. Jangan-jangan sekarang Geekfam yang akan bermain dengan Loi-nya. Yap, atau kan di sini akan berputar juga dengan Selena yang akan diamankan duluan. Guna untuk mengcounter juga mungkin Lui yang ada di sebelah. Jadi Banyak. perpindahan tempat yang emang bisa diketahui terlebih dahulu dengan trapnya emang udah dikeluarkan, tapi Valentina. Yep. Pemilihan yang bagus sebenarnya untuk Valentina karena menutup kemungkinan munculnya Lucas juga yang bisa dipakai dengan Evos kemarin dan Suyo. Itu dia. Tetap diambil ya. Yep. Karena kalau misalkan nggak diambil udah pasti sih masuk ke dalam banning sih itu. Di band dan ya hero buat kontes atau bisa ngedash jadi tipis nanti Itu jatuhnya. ya. Masuk di fase band yang kedua. Siapa yang akan ditarget? Sampai sekarang Baloy masih kita belum tahu. Ini Badang kita belum bisa asumsikan ke XP loh. Benar? Ini masih flex. Jujur masih flex banget dari Badangnya. Dan ini sekaligus flex dan dinaik pick om. Yang nggak ada combo yang tadi kita bahas. Ya Badang sama Gatot Kaca ya. Iya. Itu serem banget karena dia pasti target pemegang retribution. Iya. Kan tuh udah tebel, gak bisa kemana-mana. Udah kena hit sekali, ada EOG udah. Selesai. Terus mau kemana? Follow-nya Granger lagi kan dari jauh aman. Wah itu bagus banget sih tapi untuk Evos sekarang boleh banget untuk mempersempit gold lane. Tadi yang sempat kita bahas juga om. Gold lane scaling Where untuk there is light, berhadapan dengan there are Granger. also Itu opsi yang shadows. bagus loh. Karena mid game-nya bakal kuat. Ya, tapi Loi di band sekarang. Berarti satu marksman lagi mungkin kalau mau tutup ya udah Iritel aja sekalian gitu loh. Iritel. Karena bisa dibilang kemarin juga di game yang kedua, Erlan setelah sampai di game yang cukup lama, udah ketemu hero scaling udah kacau langsung. Nah Iritel ya. Kemarin kan bisa dibilang dengan Harit dia bertemu ya kan, di awal neken banget. Iron bisa diusir berapa kali, Iron bisa dibuat recall berapa kali. Tapi di akhir Susah. gak ada pergerakan sama bisa sekali bisa gerak. dilakukan. Oke. Kenzie.
Krix mungkin juga masuk dalam full hero-nya. Tapi Lukas ini dipaksa Iritel gak sih Om? Emang dipancing kayaknya nih. Pancing ya. Retail ya. Karena Kalau mau Irital juga masih oke lah, masih bisa kiri kanan ya. Cuman hati-hati dengan Gatot Kaca sih. iya kan, karena maksudnya kita tahu lah marksman yang happening Moskov. Iritel sisanya lah ya daripada Granger. Tapi sekarang Iritel nggak di-ban. Berarti memang ada langkah-langkah yang bisa. Jadi itu udah di Planning ya? setting, udah di planning sama EVOS untuk kasih dia Iritel kita lawan pakai apa gitu. Iya. misalkan. Dan ini belum kelihatan Romer dengan mid-nya untuk Evo sendiri nih. Jowhead bisa keluar sekarang. Gatornya di XP jadinya ya. Iya, kalau mereka mau main agresif ya. Bisa banget. Jowhead Rora. Wah itu jauhnya tanky banget tuh. Kayak kemarin juga ejectornya bagus banget, selalu disambut sama Albert. Chemistry-nya udah kuat banget. Yap. Dan untuk Joy sendiri sepanjang MPL PH season 15 berjalan, Joy menjadi most pick hero untuk Blue Side dengan 9 kali pick. Win rate-nya 55%. Oke. Tapi sepertinya lebih mengamankan untuk Vexana terlebih dahulu. Agar Natko bisa bermain dengan lebih stabil aja di belakang. Sembari ya membiarkan damage-nya masuk ya dari efek Fear yang bakal diberikan juga. Tapi Chow dan Kari. Ini Chow Baloy berarti ya. Kari. Wow. Tapi aku bisa bilang, Kari sekarang bagus. Bagus banget sih. Bagus banget sekarang. Karena Ini speed enak. levelnya dia 10 detik kan. Itu cukup lama bisa dibilang. Dan kalaupun kalian lagi kalah, best startnya hilang semua. Kalau masih ada Kari gak tumbang, comeback is real. Iya. Apalagi kayak di landingnya tuh spinning light-nya lemparnya lebih cepet Om. Iya. Nah itu potensi kenanya juga lebih tinggi. Itu yang bener-bener bikin Kari bisa landing lah sekarang bisa dibilang ya. Tapi Chow, wah ini hero Chow adalah hero yang membuat gua berpikir kalau Baloy ini bukan cuma bisa makro. Karena predict move dari Baloy itu udah gila banget. Tapi ya itu momen-momen akhir lah ya. Untuk kemarin juga, di season kemarin kita lihat. Dan last pick, Jowhead masih. Yep. Ini sudah kelihatan sebenarnya untuk EVOS ya. Mereka bakal menuju ke Jowhead juga. Tapi Jowhead ketemu dengan Vexana sebenarnya bukan match up yang bagus. Karena efek Fear dari Terrify dari Vexana ini. Yang bakal membuat agak sulit untuk melempar dengan ejector dia. Ya, dan nggak burst banget lah hitungannya ya. Ketika ada inisiasi yang bagus dari Jowhead, Vexananya tuh seakan-akan nggak bisa nyambut langsung. Dia butuh damage yang lebih besar. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Dan akan seperti apa lagi kejadiannya? Antara EVOS dan juga Geek Farm. Yep. Dari sisi draft kita bisa lihat sama-sama stabil ya. Tapi aku lebih pengen melihat Chow dari Balowski sekarang. Dia harus bisa open initiate, dia harus bisa buka rumput agar Hengki tidak kemana-mana. Jangan sampai kalah zona, itu satu hal yang pasti dan harus dilakukan. Yap, itu dia. Deretan hero sudah diamankan. Dan MPL Arena hari ini kita telah sampai di hari yang kedua. Match yang pertama. Untuk itu semua kita mau tes dulu suaranya MPL Arena. Mana suaranya? Let's go. Puasa-puasa tetap nih. Harus, wajib puasa bukan alasan. Betul, bukan halangan ya. Betul, farming udah langsung ditemenin ya. Biasa ketika ada Chow, pressure awalnya tuh harus banget. Dan wah midnya gak dikasih nafas. Di ospek kayak ini Om. Oke. Waduh ya, bisa jadi. Dan apalagi ya, ini Aboy loh. Aboy yang kita tahu selalu bisa main cukup bagus lah dengan mid laner semuanya. Hanya sedikit underrated dibandingkan dengan mid laner yang lainnya. Yep. Dan dari sisi emblem support nih yang pakai dengan Badang. Akan berusaha untuk memainkan cooldown ya. Karena kita melihat ada jam pasir di sini. 5% lagi buat cooldown dengan spell inspire. Ini ditemenin terus nih ya. Wah, yang penting ada pengawalan dulu. Dikawal ya. Pattern susah sih memang ketika ada Jowhead. Apalagi tipikal Jowhead yang bagus. Oke, sementara sekarang coba lihat Kinya di dalam rumputan. Baloy harus dipaksa untuk mundur sedikit. Adu damage sama Jowhead di pagi-pagi sih bahaya juga ya. Chow sih memang 3 kali skill 1. Tapi tetap aja Smart Missile tuh kayak gak bisa dilawan dengan gampang dia. Smart Missile memang, apalagi Smart Missile juga menambahkan damage kan. Dan kita akan melihat talent prediction nih dulu nih. Imbang nih. Imbang sekarang. Dan 2-1 semua? 2-1 semua. 2-1 semua. Panas Oke, respect streamer ini semuanya. Oke, iya. Dan untuk matchup gold lane di awal kayaknya memang nggak boleh terlalu agresif juga sih dari Kenzie. Dia harus sadar kalau memang dari hero-nya nggak bisa poke damage lah di awal. Beda cerita kalau Denjing ya. Yap. Dan juga kalah range kan Kari. Buat di early-nya. Bisa di outrange dengan Granger juga. Cuman permasalahan di range saja sih kalau aku ngeliatnya untuk di area top ini. Tapi untuk team fight di Turtle ini akan menjadi jawaban. Langsung terlempar tadi ada satu. Ejector dan first blood-nya Baloy mau pergi ke arah mana. Flicker dikeluarkan sementara Make It mencoba untuk bisa mengusir sedikit 2 orang dari EVOS. Belum level 4 dari Natko. Tapi ini bakal intuit. Ini dia Jet Kundo yang dikeluarkan kembali tapi Baloy
dalam keadaan yang sangat tidak baik. Turtle terbuka lebar untuk EVOS. Sampai sekarang ini masih di strategi yang sesuai, bahkan lihat Regi di bagian depan. Oke, ada pergerakan di mana Pator of Guardian tadi sepertinya Ups. sudah dikeluarkan dan Gops mau tidak mau pun harus mundur. Belum ada korban lagi untungnya, tapi ini agresivitas yang memang sudah terbaca dari awal ya Om. Yap, ini efek zoning yang diberikan dengan EVOS ya. Seperti yang kita lihat juga kemarin. Ki tidak akan segan-segan melempar siapapun yang berusaha untuk mendekat. Tadi bahkan EXP yang tumbang kan, yang berarti bahwa mereka langsung ada opening untuk membiarkan Albert sendirian dan melakukan raid ke dalam orange buff milik dari Geek Fam. Apalagi sambutannya sih tadi. Unbreakable-nya Regi itu pas banget. Pas udah kelempar, langsung kena down. Damage-nya juga ada Albert. Jadi kayak udah sinergi yang bagus banget. Yap, mungkin hanya sedikit tadi ya pergerakan dari Natko yang mungkin agak sedikit maju tadi Om. Yap. Tapi ya masih belum ada korban jiwa sama sekali Ya. untuk EVOS ya. My God, Albert. Galak banget. Dan terlihat sepertinya, balonnya udah sadar di situ akan ada orang juga. Gengking ke arah gold lane masih belum terlihat. Itu efek dari screening nih yang dilakukan oleh teman-teman EVOS juga. Ki selalu ada di arah river yang bikin posisi Erlan aman. Ya, dan Erlan sudah bergerak ke area mid. Yap, diberikan 2 lane untuk Erlannya. Akan ada extra stack untuk dia pastinya. Tapi sebentar waktu memang ini akan menjadi sedikit tarik ulur yang terjadi ya. Karena di area top Kari juga jangan sampai dibiarkan jadi. Karena kalau sampai Karinya bisa jadi, at least dia punya 2-3 item. Dia akan bisa melawan. Belum lagi kalau diumpan dengan Chow dari ada Baloski, itu umpannya bakal enak kalau di belakangnya di follow up dengan Kari. Ya, kayak follow up yang pasti gitu ya. Betul. Tank pun kayak bisa rontok. Sebenarnya karena malah vegan sih gue rasa Om. Kari juga bakal lebih enak gitu kan. Ada tambahan attack speed range-nya juga. Cuman masalahnya sekarang, Make It juga harus ngebut banget dari sisi farming-nya. Udah tertinggal 2 level. Wow. Objektif selanjutnya, dengan kalah level kayak begini, ya berat banget loh. Ya, dan ini kelihatan EVOS mereka sangat-sangat mati sekali ya sekarang. Yep, dan sekarang ada pergerakan tadi dilakukan apa Pator Guardian memberikan sebuah cerita yang berbeda untuk Geek itu sendiri dan Baloy korban kedua. Wah, ini saving skill-nya Albert bagus banget sih. Dia selalu siap skill untuk kabur, selalu siap skill untuk in and out. Masalahnya sekarang posisi dari Regi yang gak ngasih lepas make it. Yap, coba lihat Regi enak banget, ada satu bantuan lagi. Oh my God. Bahkan Natko pun hadir untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Oke, hal yang sama. Turtle yang pertama, turtle yang kedua. Tapi di turtle yang kedua kita melihat begitu banyak advantage yang langsung diraih oleh EVOS. Oke, akankah ada 1-2 yang Dragon tadi yang berhasil, tapi ternyata untuk sekarang Kijang langsung ditendang, tapi di tempat yang berbeda. Wow, Dead Sonata on point. 2 kali. Ya, satu tukar satu juga. Kondisi yang sebenarnya agak maksa loh dari Geek. Mereka kalau gold belum jauh. Yap. Dan ini agak sulit memang. Kalau secara kill point-nya sudah mulai ada selisih ya. Yang kalau kita lihat ini sangat dipegang. Dan EVOS, tadi waktu mereka posisi lagi 1-0 pun untuk point kill-nya, minimap-nya dipegang oleh EVOS. Iya, lagi-lagi dengan jauh head-nya yang bisa kontrol semuanya. Gua ngeliat Natko dari kemarin ini flicker selalu agresif loh dia. Dia nggak ragu untuk pakai flickernya maju demi dia bisa nyambut. Yap, ini dia tantangan dari sang regenerasi. Ini yang harus dihadapin. Ospek mungkin akan dilakukan, ospek mungkin akan dirasakan. Ya mau nggak mau itu yang emang harus dia dapatkan. Dan first item baru selesai nih untuk Make It tadi ya. Starling Side. Lepas lagi Marco. Yap, Mau nggak mau. nggak bisa sulit, bahkan purple buff-nya hanya bisa dilihat dari kejauhan. Bahkan Joy-nya juga udah terlihat di bawah kan. Jadi memang udah sinyal juga untuk lepas. Ini siapapun bakal susah untuk di pick off sama Make It untuk landing jauh. Wah. Dan juga sudah ada 2 Radiant Armor buat sudah cukup untuk lini depan mereka. Waduh, langsung ditabrak langsung sama Porsche tadi dikeluarkan, dikeroyok. 4 player untuk Baloy sendiri. Tapi cepat ya. Sangat-sangat cepat sekali. Instant bahkan ya. Instant pick off burst-nya, damage yang sudah punya juga. Wah, Ya, ya ada Bu. satu top turret-nya memang bisa didapatkan. Tapi lihat, begitu banyak objektif lain yang sudah diraih oleh EVOS. Yep. Kalau Ini- orange buff-nya juga diambil tadi. Oke. Gak nyampe. Kijang mencoba ngejar di bagian belakang deh. Itu cepet banget karena kena arus sungai juga dia tadi. Next objektif dan gue rasa sampai saat ini belum ada sinyal dari Big Fam untuk kontes. Dan Ki ketahuan posisinya sementara Tebal benar-benar tidak akan dapat gangguan sama sekali. Yap. Ini level difference nih, Slim. Kalau Jauh kita lihat banget, Om. dari kedua junglernya Albert yang sudah memimpin jauh nih. Level 12 banding dengan Make It yang baru level 9. Itu pun 9 ketolong dari landing bawah yang akhirnya dilepas sama Gobs tau. Kalau misalkan Gobsnya masih ngambil XP atau masih ngambil gold di bawah, ini Make It bisa masih di level 8 mungkin. Wow, 3 item Erlan. Yap. Beri 7. Cepet banget sih.
Semua berlangsung begitu cepat ya. Conceal play? Konsil masih santai, Ki. Melihat dari kejauhan, belum ada pergerakan yang signifikan. Masih belum ada inisiasi yang lebih lanjut lagi. Ya temponya lebih tertata sih sekarang untuk EVOS juga. Kemarin mereka masih terlihat sangat-sangat berasa berusuk maju dan pantau tuh. Oke, ada pergerakan dari Gop sepertinya. Namun sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Purple Bomb. Dua Dragon dikeluarkan. Apa taruhan dia tidak connect karena siapapun. Kehilangan satu player EVOS. Mereka masih tetap ingin menguasai area tersebut. Tanpa Albert loh tadi mereka coba untuk invade lagi ke arah Purple-nya. Ya walaupun Natko akhirnya tumbang ya. Tapi ini agresivitas yang gak kendor sama sekali. Ya tidak ingin membiarkan ada ruang gerak sama sekali untuk GFAM juga. Sehingga ya pada akhirnya GFAM yang harus memilih apakah mereka harus menabrak ketika lagi ada team fight. Atau mereka akan membiarkan buff demi buff mereka yang juga hilang. Dan kali ini keunggulan gold yang cukup jauh dipegang oleh Erlan ternyata. 3 item selesai dari Hunter, Skypierce dan juga Melvic Roar di sana. 3 item yang sudah menjadi core dia yang berarti ya ini team fight bakal bisa dilakukan terus-menerus. Ya ini dia bebas nih udah item keempatnya mau ke manapun. Mungkin dia mau ke Blade of Despair bisa-bisa aja. Mau Rose Gold juga bisa. Kayaknya Blade of Despair mungkin ya. Dia udah lagi posisi unggul. Albert pun full damage harusnya. Bahkan Joy-nya Makids tadi terlihat belum sampai di item kedua. Ya masih bertahan ya berarti mau ke Holy Crystal. Tapi lihat ini ada 2 Radiant Armor yang tadi menjadi jawaban juga untuk para pemberi damage magic. Untuk Valentina, untuk juga Joy dari Makids. Karena dipegang dengan Jowhead kan tadi. Sekarang PR dari Geekfam mereka harus pegang temponya sih. Nggak boleh sampai zonanya itu dipegang semua sama teman-teman dari EVOS. Yap. Tapi gimana ya, kalau kita bicara soal tempo yang sudah dipegang susah. Yap. Waduh, ada flicker dikeluarkan, ejector terlihat tapi masih belum berhasil, masih berhasil. Selamat Aboy. Harus mundur sedikit. Mereka cukup santai berada di dalam area dari Lord. Efek yang cepat banget tadi dari Aboy. Karena ketika key-nya flicker, Aboy juga flicker. Sementara Unstoppable Dan Force Unstoppable Force langsung dikeluarkan. Ada pergerakan sudah dilakukan dan berhasil mendapatkan ke arah dari Aboy. Baloi. Oke, Baloinya menendang ke arah Isala dan Narkonya pun masih berhasil selamat. Coba oleh Makidsnya mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi Gops tidak memberikan impact apapun. Bahkan Gop sendirian berada di tengah dari EVOS dan triple kill. satu persatu masuk. Seakan mereka memberikan satu demi satu kill. Lordnya akan free. Geekfam, mereka seperti masih mencari chemistry. Bisa dibilang begitu mungkin ya. Apakah ada perbedaan komunikasi juga tadi dari GFAM? Mereka hadir satu demi satu tapi mereka tidak memberikan impact yang harus mereka dapatkan. Sini ada hal yang terputus banget terlihat dan berhasil lagi dengan ejektornya selesai Baloi. Follow up damage yang siap untuk menyambut lemparan Ki. Ini gak main-main. Erlan yang unggul gold jauh banget bahkan. Wow. Solo kill. Make it. Wow, membuktikan kelas ya kah? Namun masih akan ada sebuah pertempuran lagi di tempat yang berbeda. Ejector tadi melemparkan satu gerobak. Ya, Suyo ketika memang skill udah keluar versus Joy yang ritmenya itu 4 kali. Harusnya memang Joy yang akan unggul. Tapi permainan adalah timing. Mungkin tadi timingnya udah dipakai semua skillnya ambil buff. Pas habis ya. Pas habis banget. baru bisa masuk juga. Dan Lord masih ada sekarang, masih dipegang oleh EVOS. Slow push untuk di area top. Albert mungkin akan bisa spawn kalau kita melihat dari posisi yang tidak diganggu sama sekali ya untuk di area topnya. Jadi EVOS sementara mereka masih pegang kendali untuk map sejauh ini. Tapi jujur ya, solo kill Makids tadi itu membuka cahaya tuh. Kayak memberikan cahaya buat Geekfam juga. Makids yang akan dapetin shutdown yang lumayan banyak loh tadi dari Albert. Goldnya akan swing banget dan konsul. Yap. Dan ini dia ada konsil yang memang sudah dikeluarkan oleh Ki. Siapa yang akan menjadi korbannya? Ki sudah punya flicker. Ki bisa melakukan sebuah pergerakan yang sangat cepat. Tapi Ki masih melihat dari kejauhan. Lord sudah bergerak di area atas. Avatar buat yang dikeluarkan. Tidak connect karena siapapun tapi berhasil mengusir mundur ke arah beberapa player. Sekarang ada satu lagi ejector tadi berhasil melemparkan Aboy dan masuk ke dalam area pertahanan yang mereka bangun sendiri. Mereka hilang di kancahnya sendiri. Tapi Lordnya berhasil masuk ke dalam area pertahanan bangun oleh pemain-pemain dari King. Bahkan tuh sekarang Balai pun merasakan akibatnya Backgate. Tidak bisa merasakan, tidak bisa melakukan apapun. Tersisa Kenzie seorang diri, masih 10 detik lagi nih untuk yang paling cepat dan Minion mulai hadir. Oke, Minion mulai hadir. Minion akan mengantarkan kemenangan untuk EVOS di game yang pertama. 11 menit saja waktu yang diperlukan EVOS mengamuk, bahkan Geekfam terlihat tak berkutik. Masih mencari chemistry kah? Masih harus dibetulkan lagi dari komunikasinya. Tapi yang pasti macan dari EVOS tidak kenal kendor. Siap merekam siapa saja dan Geekfam baru saja menjadi korban di game yang pertama.
Anti kendor dari EVOS tadi, gebrakan dari awal secara terus-menerus dibangun oleh mereka. Dan tidak ada ruang gerak untuk Geek Fam. Mereka tertutup jalannya dari menit awal, dari turtle yang pertama. Yap, itu dia. Tidak ada ruang gerak yang bisa dimiliki oleh pemain dari Geek. Bahkan ruang gerak yang mereka punya, itu yang disamperin oleh EVOS. Bahkan gue jarang banget melihat kombinasi Way of Dragon dari Yap. Baloy yang bisa di-follow oleh Kenzie. Hampir tidak ada bahkan. Hampir nggak ada. Ada sekali arahnya yang salah. Iya. Mungkin memang pick off-nya tadi yang masih belum berjalan ya. Tapi jujur itu efek dari screeningnya Ki juga. Iya. Kalau tadi kalian perhatikan di under 2 menit Ki itu selalu bermain di river dan itu masih fusion. Dan setiap kali Balos itu misalnya mau masuk ke dalam rumput, sudah siap dijemput dengan ejector. Yap, Yang masih ada pasti dari Ki. ejector silaturahminya kenceng banget loh Ki ini. Iya. Gue suka sambutannya sih lo. Iya. Jadi kayak dilempar nih